Tadi mohon maaf giliran Mas Beka, perwakilan dari paslon nomor urut 3 bicara soal dana desa. Saya akan bacakan untuk pedesaan Ganjar Mahfud akan melipat gandakan dana desa yang berkualitas. Harapannya 50% dari total jumlah desa akan mandiri, sejahtera dan unggul. Plus ada program satu desa satu puskesmas. Bisa dijelaskan lebih jauh? Ya, saya kira kita memandang desa kan tidak hanya dari satu aspek saja, gitu ya. Tapi kita harus melihat dari keseluruhan aspek. Misalnya begini. Kami memandang bahwa desa adalah pusat perubahan, tidak hanya dari kota saja. Kenapa? Karena potensi yang ada di desa itu sangat besar. Misalnya kita bisa mengenal desa mandiri energi yang ada di Jawa Tengah. Itu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan energinya bisa dari sumber daya yang ada. Dari biomas, mikrohidro, dari surya, itu satu. Kalau kita ngomong energi, belum kita ngomong soal ketahanan pangan. Banyak sekali sebenarnya sumber-sumber pangan lokal yang ada di desa dan itu dirawat karena soal tradisinya, itu ya, budayanya, kearifan lokalnya. Terus kita ngomong bagaimana desa hutan, gitu ya. Desa hutan artinya desa yang memang berhadapan atau berbatasan langsung dengan hutan. Mereka punya kearifan menjaga hutan itu, gitu ya. Nah, dana desa misalnya itu adalah satu aspek saja untuk menjaga atau kemudian memaksimalkan itu semua. Ya, itu intervensi pemerintah. Tentunya kita akan terus tingkatkan alokasinya. Kenapa? Tetapi itu juga bukan hanya berangkat dari perencanaan yang baik, tetapi juga harus bersumber dari kebutuhan yang real di masyarakat desa itu. Itu gunanya partisipasi, itu gunanya musyawarah, terus kemudian rebukan lah kalau istilah sekarang ini. Itu yang kalau kita ngomong desa dan tentu saja yang saya misalnya merespon Mas Gun-Gun tadi soal otonomi, kemandirian. Saya kira penting juga meletakkan kemandirian atau otonomi desa itu menjadi satu kesatuan dari tingkatan pemerintahan. Gitu. Sehingga apa? Kalau kita itu dulu mengenal, kalau di Jawa istilahnya itu desa mawa coro, negoro mawa toto. Artinya apa? Desa itu ada karena adat istiadatnya, tradisinya, keunikannya. Ada desa di Jawa, ada kemudian nagari di Sumatera Barat. Itu contoh-contoh bagaimana otonomi desa itu bisa diterapkan dengan baik. Terus kemudian negoro mawa toto, ya tata kelolanya yang bagus, transparan, terus kemudian akuntabel di setiap penggunaannya. Termasuk juga soal tadi, kalau dikaitkan dengan kondisi yang sekarang soal aspirasi politik misalnya, harus kemudian bebas dari intervensi. Kenapa ya? Tentu saja kita semua punya hak gitu ya, punya hak untuk menentukan bagaimana pemimpin ke depan. Tentu saja itu harus bebas dari intimidasi, harus bebas dari ancaman maupun juga mobilisasi. Itu yang terpenting, Mbak. Oke, saya minta tanggapan. Oke, kita lihat dulu. Ya, situasi terkini di lapangan ya. Kertanegara, kita lihat bahwa sudah ada capres dan cawapres nomor urut 2 yang tengah bersiap untuk menuju ke lokasi. Pergi bersama dalam satu kendaraan. Iya. Ini bisa dikatakan menjadi ritual ini ya. Bagi pasangan 02 selalu pergi bersama, bertemu dulu di Kertanegara dan pergi bersama ke lokasi debat seperti itu. Masih ditahan oleh rekan-rekan wartawan yang bertanya kepada Pak Prabowo Subianto. Baik. Ya, dan mungkin hanya dalam hitungan menit, mungkin 10 menit ya. Sudah sampai bisa sampai di area debat.